Baikuni Official News, kembali dengan informasi terkini. Namun sebelumnya like, komen, dan subscribe. Baradae atau Richard Eliezer yang telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dahulu memberikan pengakuan baru yang membongkar fakta-fakta dari skenario palsu sebelumnya tentang kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang berlokasi di Duren 3, Jakarta Selatan. Terkuak, ini alasan Baradae tak menolak perintah atasan yang dijaga untuk menembak Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Richard Eliezer atau Baradae perlahan membuka suara terkait kebenaran yang terjadi dalam insiden adu tembak di kediaman mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Ternyata dalam pengakuan Baradae, tidak ada kejadian adu tembak antara dirinya dan Brigadir J. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum baru Baradae, Deolipa Yumara. Setelah berkonsultasi dengan Deolipa, Baradae mengakui bahwa keterangan yang selama ini ia sampaikan dalam penyidikan ternyata banyak kebohongan. Salah satunya disampaikan skenario tembak-menembak, Baradae karena bela paksa, ditembak oleh Brigadir J, kemudian dia membalas. Itu salah satunya, ternyata tidak begitu kejadiannya, jelas Deolipa. Namun menurut Deolipa, bukan tanpa sebab kliennya membuat pengakuan bohong selama pemeriksaan. Hal tersebut terpaksa ia lakukan karena ada tekanan dari luar yang mengharuskan Baradae untuk mengikuti skenario yang telah dibuat oleh atasan. Lebih lanjut Deolipa juga menjelaskan bahwa Baradae situasinya dalam tekanan. Oleh karena itu, kliennya tersebut tak berani mengungkapkan kebenaran. Selain itu, Deolipa juga menjelaskan bahwa sebenarnya Baradae memang bukan polisi yang mahir dalam menembak. Yang kedua, Baradae dibilang jago tembak, ndak begitu juga kejadiannya. Jadi banyak hal yang tidak konsisten, ya, kalau kejahatan ya begitu, tidak konsisten kalau ditutup-tutupi, jelasnya. Dalam keterangan lain, Deolipa menyatakan kliennya telah mengatakan pernyataan jujur soal perintah melakukan tindak pidana pembunuhan, mengakui bahwa ia melakukan hal tersebut karena diperintah oleh atasannya. Enggak, bukan ajudan, dia diperintah oleh atasannya langsung. Atasan yang dia jaga, ujar Deolipa selesai dikonfirmasi, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Perintahnya, ya, untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Tambahnya, Baradae tak menolak perintah atasan karena kuasa hukum Baradae Deolipa Yumara mengatakan bahwa kliennya tak bisa menolak perintah dari atasannya karena adanya keharusan untuk patuh kepada atasan. Deolipa menilai hal tersebut sangat wajar. Ya namanya kepolisian, dia harus patuh perintah sama atasan, kita juga kalau jadi karyawan patuh perintah sama pimpinan kita kan, sama sajalah, kata Deolipa Yumara pada Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022. Sebelumnya, pengacara Baradae lainnya Muhammad Burhanuddin membenarkan jika Baradae yang menembak pertama Brigadir J. Namun, dia memastikan setelah itu ada pelaku lain yang menembak dan tidak ada penganiayaan sebelum Brigadir J tewas. Muhammad Burhanuddin membenarkan jika Baradae yang menembak pertama Brigadir J. Namun, dia memastikan setelah itu ada pelaku lain yang menembak dan tidak ada penganiayaan sebelum Brigadir J tewas. Nembak pertama Baradae, selanjutnya ada pelaku lain. Penganiayaan, tidak ada, imbuhnya. Sebelumnya diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan Baradae sebagai tersangka terkait laporan polisi pihak keluarga Brigadir J. Baradae disangkakan pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Brigadir RR atau Ricky Rizal, ajudan senior Putri Chandrawati jadi tersangka. Satu persatu pelaku dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J di rumah mantan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 silam mulai terungkap. Kasus pembunuhan Brigadir J semakin terang. Sebelumnya, terungkap tersangka baru selain Baradae dalam penembakan Brigadir Yosua atau Brigadir J yakni Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR yang merupakan ajudan dari istri mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Bareskrim Polri. Brigadir RR disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Namanya sudah ditahan, pasti sudah tersangka, kata Ketua Tim Penyidik Tim Sus Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi, saat dikonfirmasi di Bareskrim Polri, seperti dilansir Antara, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022.